Tapi itu semuanya. Bu Juli, Bu, Ya, Bu Lena minta tolong dijadikan co-host. oke. Gimana Bu Lena? Udah masuk belum? Udah, Umi Lena Happiness Coach nih, udah masuk Bu Lena. Assalamualaikum, Umi Lena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. luar biasa. Ini sudah berapa orang ya kita yang join? Sudah 38 peserta. Gimana Jadi Umi? 200 ya. Mm-mm, hampir 200. Ini biasanya memang kadang ada yang telat-telat nih Iya, biasa. join. Iya. Di sini juga Ini udah penting ada deh. Bunda Citra, sudah ada Ibu Juli selaku humas, petinggi-petinggi sal juga udah pada join Umi. Iya, Masya Allah. Bu, Bu Oh, ini belum ini ya? kayaknya waiting roomnya ditutup aja deh kali. Soalnya ada yang masih nunggu. Iya. Tapi gosong. Gimana Umi, kita mulai dulu atau kita tunggu lagi sebentar? Ada 42 peserta, 43. Suaranya ke-mute, nggak kedengaran. Kayaknya dibuka aja itunya. Apa Waiting room-nya. admitnya. Oh, udah sama saya aja deh. Oke, udah. Jadi ya nanti tinggal masuk peserta. Oke, oke, siap. Siap. Ini ke YouTube nggak? YouTube kita kalau kalau Lamanik sih belum ada YouTube-nya. Salah ada YouTube-nya nggak Bu Juli? Ini emang kalau sewa-sewa gini tuh gimana ya cara ininya? Paling di record dulu ya. Iya, di Ya, record dulu aja. ada live on Facebook sih, live bentar, itu bersama. Bos, akunnya akun lain.
Mesti dua pun. Oke, sambil kita buka aja ya. Boleh, Kita boleh. nunggu. Oke, sambil kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam orang tua hebat ya para ibu-ibu dan bapak-bapak terkhusus dari Sekolah Alam Lampung. Sebagaimana kita telah mengikuti acara kelas parenting ya minggu kemarin dan sekarang kita akan mulai dengan acara lanjutannya dengan tema transformasi energi. Nah, transformasi energi ini sendiri kemarin Umi sempat menjelaskan ya. Jadi bagaimana caranya kita mengubah ya energi yang ingin kita kirim kepada seseorang tersebut ya. Gitu ya Umi kurang lebih ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali nih. Aku sempat bertanya nih sama Umi kemarin. Mau Umi Lena, emang bisa ya Umi ditransfer via online kayak gitu? Gitu. Sempat bertanya-tanya tuh, bisa kok. Nah, itu ilmu yang sangat luar biasa sekali dan emang kita di kelas ini itu kita diberi kesempatan yang luar biasa. Kita bisa belajar sama-sama malam ini lanjutan dari kelas parenting kita. Nah, ini sudah ada 51 peserta. Boleh absen dulu dong, boleh absen dong. Ini pesertanya mamahnya siapa, dari kelas berapa, boleh di absen dulu. Salam kenal juga. Ya, yang pasti udah pada ikut semua ya kemarin ya, yang kelas parentingnya. Boleh salam kenal Ya. dulu. Kenal-kenalan lagi kan. Kita say hello nih. Jauh nih kita dari Lampung, pembicara kita di Bandung. Baik Umi, tidak lama-lama karena ini juga sudah malam, biar kita langsung saja kita mulai, kita buka Bismillah, dipersilakan kepada Umi Lena waktu dan tempatnya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Senang sekali rasanya kita bisa belajar lagi ya pada malam hari ini. Kemarin itu apa ya namanya eh kurang sedikit lagi lah waktunya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita hari ini akan langsung belajar, saya menganggap Bapak Ibu sudah memahami ilmunya ya, sudah memahami ilmunya. Jadi saya tanya dulu nih, ngulang-ngulang sedikit ya. Berapa persen, jawabnya di kolom ini aja ya, di kolom chat aja ya. Berapa persen yang Bapak Ibu berikan di acara ini? Iya, 100%, Masya Allah ya. 100%, 100%, 100% dong. Nah, ada dongnya nih. Masya Allah ya. Baik. Kemudian nih, ada yang masih ingat powerful communication? Ingat nggak? Boleh. Mau dibuka mute-nya juga boleh. Ada yang mau menjawab nggak? Tone, motion. Ya. Yang pertama malah lupa ya. Tone, Aku motion. word 7%. Word, word. Word, tone sama motion. Wordnya Motion. 7%, Wordnya tone-nya Motion 38. 38%. Tune-nya berapa tune-nya? Motionnya 55. 38. Tone 38. 38. Kalau motion? Motion 5. 55. Sisanya 55. Oke. Jadi udah tahu ya. Kalau lampu yang sebelah sini saya kasih nyala terus ya. Lampu yang sini nyala hidup, nyala hidup. Mana yang lebih cepat putus? Sama. Nah, udah tahu ya. Alhamdulillah, masih nempel ilmunya. Alhamdulillah ya. Nah, saya izin share screen. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang cara kerja energi sebelum kita masuk ke praktek ya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya sudah dipasang-pasangkan, betulkah? Coba jawab dulu nih. Udah punya pasangannya belum nih? Harusnya. Kalau suami istri di rumah memang berdua di layar, itu nggak apa-apa, berdua aja itu sepasang udah, nanti saling gantian.
transfer energi ya. Sudah ada Ya. katanya. Yang belum boleh chat ke panitia ya. Oke. Nah, kita akan belajar nih cara kerja ilmu kuantum ya. Ini benda. Benda ini contohnya air ya. Nah, air ini kalau kita pecah-pecah lagi, dia disebutnya molekul. Udah sampai sini belum ya kemarin kita belajarnya? Belum. Belum ya? Oke. Nah, molekul air apa? Ayo jawab. H2O. Iya, H2O. pinter. Masya Allah ya, H2O. Atom dari H2O ini apakah? H2O. Berarti atomnya adalah Hidrogen. H, Hidrogen, oksigen. hidrogen, ya, oksigen, Hidrogen dan iya betul oksigen. sekali. Hidrogen dan oksigen. oksigen. Masya Allah ya, Bu Citra luar biasa nih Bunda nih. Baik, sekarang ternyata atom ini bisa juga menjadi, kalau dipecah-pecah lagi nih, dia jadi partikel. Ayo, masih ingat kalau atom ya dia punya nukleus dan dia ada yang mengelilingi. Elektron. Nah, betul sekali. Aduh, Bapak pinter banget ya. Jadi ada elektron, ada neutron ya, ada elektron, ada neutron. Nah, ternyata elektron dan neutron ini Bapak Ibu semuanya dia disebutnya sih secara umum partikel ya, tapi dia bisa menjadi partikel, bisa juga menjadi gelombang. Ya, ingat nih, partikel ini yaitu neutron dan elektron ini dia bisa eh, proton dan elektron ya, maaf ya, proton dan elektron ini dia bisa menjadi gelombang, bisa juga menjadi partikel. Oke, saya ulang nih. Jadi proton dan elektron ini, Bapak Ibu semuanya, dia bisa menjadi dua macam. Yang pertama apa? Gelombang. Gelombang. Yang kedua, Apa tadi? Partikel. partikel. Ya. Partikel. Kalau gelombang itu nggak bisa dirasakan. Ya, kalau gelombang tidak bisa dirasakan. Seperti kayak gini, tangan kita kan juga ada gelombang-gelombangnya ya, tapi nggak kerasa lah gitu ya. Tapi dia bisa menjadi partikel. Kalau partikel itu berarti ada wujudnya, ada bisa dirasakan sama kita, ya. Nah, bagaimana supaya partikel ini bisa, bagaimana proton dan elektron ini bisa menjadi partikel? Ternyata hanya prosesnya itu diamati, dilihat, kita sedang fokus pada sesuatu, maka proton dan elektron ini menjadi partikel. Jadi kalau tidak diperhatikan, tidak diniatkan, dia menjadi gelombang. Dan itu ada di mana-mana, tembus ke tubuh kita, tembus lewat dinding, dan seterusnya. Tapi manakala kita perhatikan, dia menjadi gelombang. Nah, sekarang kita praktek ya. Boleh tangannya seperti ini. Kemarin udah belum ya? Lupa saya. Kita praktek seperti ini. Nah, ini kan juga ada proton dan elektronnya ya. Oke. Ya. Nah, fokus melihat ke satu titik di ujung jarinya. Fokus melihat ke satu titik di ujung jarinya. Oke. Pada dibuka aja mute-nya boleh ya, biar bisa bicara ya. Oke. Fokus lihat ke jari telunjuknya, ke satu titik di jari telunjuknya. Nggak usah pakai niat apa-apa, hanya memperhatikan saja. Hanya memperhatikan, mengamati saja. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah merasakan ada respon dari ujung jarinya? Ya. Bergetar. Ada ya? Waduh. Nah, getar-getar, cenut-cenut, Ya. ter gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu sudah membuktikan bahwa ternyata ya di alam semesta ini proton dan elektron ini kalau kita perhatikan dia menjadi partikel. Menjadi partikel dia bisa dirasakan, serut 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 gitu ya. Dia bisa dirasakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nih, nah ini semua hukumnya masih di fisika Newton ya. Sedangkan kuanta ini dia bagian terkecil dan ternyata Bapak Ibu dari hasil penelitian ilmu kuantum ya,
pada fisika kuantum ini bahwa energi di alam semesta ini ya semuanya sesuai dengan niat, sesuai dengan belief, sesuai dengan keyakinan. Oke. Nah, kalau semua sesuai dengan belief, sesuai dengan keyakinan gitu ya. eh Kemarin kita sempat belajar itu nggak pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Udah. Udah Udah. ya. Nah, di pikiran bawah sadar itu kan 88% ya. Dan ada Ya. namanya critical factor, ada RAS, Reticular Activating System. Di mana kalau semua hal yang masuk ke pikiran bawah sadar, kalau sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, artinya sudah menjadi sebuah kebenaran bagi diri kita, bagi pikiran kita. Seperti apa sih sebuah kebenaran itu? Hmm, misal nih, Bapak Ibu sedang memikirkan ya, sedang memikirkan sesuatu atau sedang berdoa deh gampangnya ya, sedang berdoa sesuatu. Tapi misalnya doanya sih 100 juta sebulan kalau kita bicaranya ekonomi ya, rezeki. Nariknya 100 apa berdoanya minta sama Allah 100 juta sebulan. Tapi di dalam diri kita, di batin kita, keluarnya nggak seperti itu. Nggak selaras antara doa yang kita panjatkan dengan hati kita gitu ya. Begitu juga kejadian-kejadian misalnya dengan pasangan, ya. Kalau sudah berulang kali pasangannya melakukan kesalahan lagi, yang tadinya dia merasa bahwa nanti juga suami aku bisa soleh lagi, istri aku juga bisa baik lagi misalnya ya. Tapi karena sudah terus-menerus ada law of repetition atau hukum pengulangan, jadi ada berulang-berulang peristiwa yang berulang, akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi sebuah kebenaran bagi pikiran bawah sadar bahwa ya udah pasanganku tuh begitu, nggak bisa dirubah. Aku sudah coba segala macam, nggak bisa berubah. Nah, itu sudah menjadi sebuah belief namanya. Dan belief itulah akhirnya semakin terjadi dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan kalau ada doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu harus melihat ke dalam diri Bapak Ibu sendiri ada bisikan batin apa di dalam diri, apakah sudah selaras belum dengan goals atau impian-impian yang dipanjatkan dan doa-doa yang dipanjatkan atau belum, ya, atau belum selaras. Nah, kalau belum selaras, yang menjadi sebuah kebenaran adalah yang ada di yang bisikan-bisikan batin tadi itu. Karena itu sebuah kebenaran, sebuah belief, sebuah keyakinan yang sudah terjadi dalam diri kita. Bisa diubah nggak? Bisa. Ya bisa banget ya. Makanya ya ilmunya seperti ini. Ilmunya apa namanya? Ilmu hipnoterapi itu bisa jadi bengkelnya manusia. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan tadi sudah memahami dan bahwa energi ini sesuai dengan niat ya. Oke, sedikit lagi aja teorinya nih ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ini deh boleh ngobrol di grup ya, di meeting chat ya. Yang sudah pernah baca buku The Secret boleh tulis sudah. Ya, sudah. Mana nih chatnya? Yuk, Bapak Ibu. Ya kan Buku apa, sebentar Ibu? lagi. Yang sudah baca buku The Secret, Oh, The Secret. udah belum? Belum, Atau Belum. Law of Attraction, belum juga. belum? Ada yang udah nih, ada yang udah nih, Dokter Coffee. Nah, wah, wah, Dokter Coffee ya. So, Mm-mm. makanya sampai punya kuda ya, Bu. Ngajak saya naik kuda nih, Bu, Dokter Coffee. Ya, ada lagi nih yang belum ya. Yang sudahnya baru satu orang, berapa nih? Sudah, Pak Happyan ready nih. Oke, oke. Bukunya The Secret ya. Ada lagi buku namanya Law of Attraction, Hukum Ketertarikan ya. Kemudian ada buku yang Islaminya, yaitu Kuantum Ikhlas. Nah, boleh coba siapa yang udah baca buku Kuantum Ikhlas? Kayaknya udah beli deh, tapi udah dibaca apa belum Baca. masalahnya?
Karena saya juga beli buku Quantum Ikhlas tuh udah lama sekali ya. Malah saya kemudian baca buku The Secret dulu, baca Law of Attraction dulu, terus diajak dikasih tahu sama teman, Umi itu buku The Secret sama Law of Attraction itu ada di bukunya Quantum Ikhlas. Oh, saya ingat saya udah pernah beli tuh Quantum Ikhlas, tapi belum pernah saya baca gitu ya. Oh, ternyata Quantum Ikhlas itu lebih ke Islamisasinya ya. Kenapa? Karena kalau di buku The Secret, Law of Attraction ya, energi yang sesuai dengan niat ini, yang mengabulkan semua permintaan ini gitu ya, dianggapnya boleh terserah Anda mau kasih nama siapa. Oh, itu parahnya ya. Itu parahnya. Anda kasih nama Andi misalnya. Kayak gitulah. Jadi ibarat kata kita sebenarnya punya lampu ajaib ya, jin lampu Aladin. Nah, ibarat kata kayak gitu ya. Nah, dari Edwin Sentanu, Masya Allah ya, Kuantum Ikhlas. Nah, kalau Bapak Ibu ikut pelatihannya, waktu itu saya ikut 1.750 ya, itu tidak diceritakan ilmunya, hanya langsung praktek terapinya. Ya, bagaimana kita diajak kayak terbang, terus kemudian kita membayangkan goals kita gitu apa, hanya seperti itu aja. Ya, jadi itunya tidak diinikan gitu ya. Nah, ini bagus lagi nih, Quranic Law of Attraction. Masya Allah, keren, keren ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi artinya apa? Kalau vibrasi hati kita, karena vibrasi hati kita ini berarti sudah di pikiran bawah sadar. Suasana hati kita ini udah masuknya di pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena emosi ya, hal-hal yang sudah kita yakini itu semua ada di pikiran bawah sadar, ya. Sehingga kalau ini terpancar, maka ini menarik. Ya, jadi law of attraction, hukum ketertarikan ini yang terpancar dari kita, dari tubuh kita ya. Tubuh kita tuh ini bisa otak sama jantung. Kenapa otak dan jantung? Karena otak dan jantung inilah yang memancarkan energi, yang memancarkan gelombang elektromagnet ya. Makanya gelombang elektromagnet ya magnet beneran. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya begini. Kalau magnet beneran ya, kalau magnet beneran itu kan kutub utara dengan kutub selatan tarik menarik. Kutub utara dengan utara dia akan tolak menolak. Menolak. Nah, kalau pada energi, kalau Bapak Ibu misalnya memancarkan energi positif ya, maka akan tarik menariknya dengan positif lagi. Dan akan tolak menolak antara positif dan negatif. Artinya apa? Artinya orang positif dengan orang negatif ini nggak bisa ketemu. Ini pasti ada rasa nggak nyaman, nggak enak, nggak satu frekuensi gitu. Ya, itu akan akan apa namanya, tidak akan pernah bertemu antara positif dan negatif. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu bertemu dengan peristiwa yang negatif, ya, maka Bapak Ibu harus banyak mengintrospeksi kepada diri sendiri. Apa ya tadi perasaan hati aku seperti apa? Ya, contoh misalnya ada teman saya naik motor, bawa bayi, ya, bawa anak masih kecil-kecil lah, masih setahunan gitu ya, jatuh, dibonceng sama ayahnya, bukan sama suaminya, sama ayahnya, itu jatuh dan tangannya patah dua-duanya, ya, tangannya patah dua-duanya. Terus akhirnya operasi pen dan seterusnya. Karena sudah paham ilmu ini, saya ngobrol sama beliau, kemudian saya tanya gimana sebelum-sebelumnya ada peristiwa apa dan seterusnya. Ya, dia cerita memang. Iya Umi, terus terang aja, jujur, memang aku malamnya galau banget katanya. Ya, karena kalau hatinya plong, lapang, itu biasanya aman-aman aja ya peristiwanya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, mari sebelum kalau kita mendapatkan suasana-suasana hati yang negatif, ya, peristiwa-peristiwa negatif datang dalam kehidupan kita, maka kita harus introspeksi diri, kemudian positifkan lagi magnet dalam diri kita ini, gitu ya. Pancarkan lagi cinta, pancarkan lagi damai, pancarkan lagi kasih dan sayang, gitu ya. Nah, ini akan terpancar lagi sehingga menarik lagi keajaiban demi keajaiban datang dalam kehidupan kita, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk teknik terapinya? Ya, jadi Allah itu benar-benar mengabulkan semua doa, ya.
dengan syarat yakinnya yang kuat 100% ini selaras antara body, mind, soul selaras. Jadi kalau kita bilang ya Allah dengan izin dan pertolonganmu apa gitu doa kita, terus kita kita hening dulu gitu ya. Kenapa butuh hening? Karena untuk menyimak ada keyakinan apa yang muncul dari pikiran bawah sadar kita ya. Oke, kayak misalnya pengen bahagia ya. Ini kalau masa kecilnya sering lihat orang tuanya berantem, kemudian dianya juga akhirnya banyak masalah hidupnya gitu ya. Pada saat diajak bahagia, itu masih penolakannya masih sangat besar. Itu yang akan terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu, yuk kita mumpung anak-anak kita masih SD ya, mungkin ya, ada juga mungkin udah pada besar ya. Nah, ini saat-saat kita tancapkan lagi ya kalau kita memang ada dosa-dosa pengasuhan. Yuk kita betul-betul ajak ngobrol anak-anak kita, pasangan kita ngedate bareng ya. Untuk apa? Untuk mungkin saling minta maaf, saling memaafkan agar hatinya lapang ya. Sehingga energi kitanya akan jauh lebih baik ya. Oke, oke, udah see you at the top. Nah, sekarang yuk kita akan mulai dengan satu catatan bahwa Bapak Ibu sekarang sudah paham bahwa cara kerja energi sesuai dengan keyakinan. Oke? Sesuai dengan keyakinan. Artinya, kalau nanti Bapak Ibu meniatkan memancarkan rasa misalnya energi panas ya. Kita hari ini cuma belajar mengirimkan energi panas atau dingin, pilih salah satu ya. Panas atau dingin. Pilih salah satu. Jangan dikasih tahu dulu sama yang mau dikirim ya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngechat ya di kolom chat itu ada bisa untuk everyone, untuk Bapak Ibu bisa pilih pasangannya siapa. Ya, semuanya udah dipasang-pasangkan ya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa pilih pasangannya siapa. Nanti Bapak Ibu akan mengirim energi kepada yang dipasangkan oleh ya. Oke. Pastinya yang mau ditanyakan dulu, Bu. Silahkan. Halo. Nih, Bu Izati ada yang mau ditanyakan belum? Ya, Bu Halo. Lena. Ini saya menunggu pasangan saya, tapi pasangan saya kayaknya lagi sibuk di lapangan. Jadi yang bersedia untuk pasangan siapa ya? Saya nunggu dari tadi kan ada pasangan ya saya Bu Lena. Saya aja Bu Ijati. Oke, siap Nah, Bunda tuh. Citra. Oh, Bu Citra. Nggak ada pasangan, Umi saya. Iya, Belum dapat nih. iya, saya menunggu pasangan saya. Ternyata pasangan Oke, saya Bu belum Citra bangun. sama Bu Belum bangun. Oke, Bu saya Citra sama Bunda sama Citra. Bu Gimana yang ini lain? ya. Kameranya di open nggak, Bu Lena? Oke. Kameranya Iya sih, peserta. harapannya sih di open ya. Oke. Kepada Mm-mm. seluruh peserta dipersilakan untuk open kamera. Yang belum pakai jilbab dipersilakan pakai jilbab dulu. Ya, Ya, bila nah, tidak ada pakai unsur jilbab dulu syar'i, dong. boleh banget dibuka Kecuali kamera. laki-laki. Silakan di open. Nah, Masya Allah, Ya. udah berpasang-pasangan ya, yang suami istri. Luar biasa. Mm-mm. Ini kayaknya sudah pada di Oke, rumah. Hmm. bisa bisa layarnya di iniin nggak ya? Di jadi biar orang semua gitu. Nah, Yes. udah. Ini ya. Oke, Alhamdulillah. Saya tanya dulu nih. Ini karena ada juga peserta dari Bogor ya. Kemarin saya ngisi di sana, belum sempat juga kita belajar kirim energi. Siapa aja nih ini yang udah ada pasangan? Yang belum ada pasangan boleh dibuka ininya, dibuka mute-nya, terus bilang, saya belum ada pasangan. Nah, biar yang lainnya bisa dapat juga. Kayaknya belum Untuk ada Pak pasangan. Azwar mungkin yang di Berarti itu Bogor, Ya, nggak ada mungkin pasangan bisa belum ya. ada.
di grup didiskusikan ya. Ininya lagi di jalan ya, lagi nyupir ya Pak. Kalau Pak nyimak dulu aja ya. Kalau lagi nyupir. Oke. Nah, yang suami istri ini mantep ya, Pak Hadik Saputro. Oke, mana lagi nih yang pasangan baru dua nih? Baru satu, dua, dua pasang, tiga nih, tiga pasangnya. Kak Mega ada nggak pasangannya Kak Mega? Ayo, yang belum ada dibuka mute-nya terus berbicara ya. Kalau nggak ada yang berbicara berarti saya anggap Bapak Ibu semuanya sudah punya pasangan. Pasangan ini baik teman-teman sesama jenis ya, apakah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau suami istri. Kalau suami istri udah aman, ya. Oke, sudah. Nah, Bapak Saya Ibu nggak ada pasangan sama aku. Ada Miss Alia ada nggak Miss Alia? Tuh Kak Mega. Alia, Ada dong, ada. ada ya. Kak Mega kayak sendirian deh. Gimana sih? Sama aku Masa kan ini itu. aku capek ya? Bu Citra, Bu Citra ini, Bu Citranya ada dua nih, maaf nih. Ada nih teman saya nih dokter juga sama-sama ini ya. Dokter Citra Resmi dari Bogor ya. Salam Udah kenal punya pasangan Bogor. belum? Bu Citra coba di grup kasih tahu temennya mau pasangan sama siapa. Laki-laki, perempuan. Kalau sudah punya pasangan, alhamdulillah. Yang belum boleh komen-komen lagi yang belum. Udah siap? Oke. Nah, sekarang kita akan khusyuk ya. Sekarang ini wajib khusyuk ya, wajib khusyuk agar energinya sampai ya. Kita udah praktekkan waktu itu saya sering online lagi pandemi itu kita eranya sering online ya. Itu ada peserta dari Hong Kong, saya pasangkan dengan orang Jogja, itu terkirim ya. Ini Lampung, sesama Lampung, ada juga di orang Bogornya nih di sini juga bisa terkirim ya. Nah, tapi karena sama panitia sudah dipasang-pasangkan, yuk Bismillah sekarang kita akan praktek ya. Boleh ngobrol sama temen di chatnya ya, yang tidak satu layar, yang bukan suami istri. Tanyakan siapa yang mau kirim energi duluan. Jadi ada klien, bukan pasien ya. Ada klien, ada terapis. Nah, gitu ya. Ada klien, ada terapis. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mendalami ilmu ini ya, juga ini bisa menghasilkan pendapatan ya. Kirim energi jarak jauh ya. Kirim energi jarak jauh. Abangku udah Tapi harus transfer dulu gitu ya. Harus transfer dulu karena kalau nggak transfer dulu nanti nggak bayar. Ya. Ada yang kasih login. Boleh di mute dulu Bapak Ibu suaranya biar nggak bocor ya. Baik, terima kasih. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai praktek kita kirim energi ya. Ingat energi ini benar-benar sesuai dengan niat Bapak Ibu. Oke. Oke, sekarang boleh tangannya seperti ini. Oke. Kemudian digerak-gerakan seperti ini tangannya. Yuk, praktek semuanya. Udah lihat di layar? belum. Oh, Umi Lela diem. Oh gitu. Ada. Umi Lihat. Lena freeze kayaknya. Riz ya. Chris, Itu ya. suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Suaranya kedengeran. Iya, ini lagi ada loading gini nih. Sinyal kali ya Umi. Iya. Enggak, Ada. energi. Diganggu energi. Ada yang Energinya langsung sabotase break. ya. Oke, sebentar. Karena buka layar ya. Enggak kan ya? Enggak share screen. Enggak. Udah ini. Masih freeze ya? Masih. Masih. Ini ada Masih yang freeze. loading. Tutup dulu kali ya. Buka Eh, lagi kameranya. Ini layarnya nggak bisa ke ini nih. Nggak bisa gerak baru kali ini kayak gini nih. Mungkin tadi ada file yang besar. File tadi kan besar itu. Tutup Sebentar. dulu mungkin. Coba saya masuk pakai WA ya.
Pak Roy hadir ya bersama Ibu Mita ya. Waalaikumsalam Pak Roy. Waalaikumsalam, Bu. Pak Ketemu Wakil lagi, Rektor, Bu. Pak Wakil Rektor. Pak Arif mana Pak Arif? Pak Arif nggak tahu, Bu. Ada pejabat nih di sini. Ada Pak Dekan, ada Pak Wakil Rektor, ada Pak Kaprodi ya. Pak Kaprodi siapa? Pak Rendi Kaprodi bukan? Pak Rendi ada nggak? Ada nggak nanti? Nggak kelihatan, Bu. Pak Dokter Kafi, apa kabar? Pak Ali, udah lama nggak ke sekolah alam, nggak ketemu. Kabar baik, Bu Citra. Sehat ya. Sehat, Bu. Kata Alhamdulillah. kata kata Otin menuju 1M. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Kalau Bu Lena kan bilang 100. Kalau Otin bilang 1M, Bu, menuju, katanya amin, amin, amin. Ya, itu Itu beda beda kasta kasta namanya. namanya. Soalnya ini masyarakat Indonesia yang Muslim nih masih di kalangan untuk mencapai 100 juta aja masih PR-nya masih berat gitu ya. Iyalah, kita belum. Masya Allah. Udah keluar Bu Lena tuh di iPhone. Tapi di Apa di laptop saya nggak keluar nih. Eh, yang laptopnya ditutup kali ya, Bu Lena, gelap sekarang. Ya. Ini di layar saya tuh ada muter-muter, nggak bisa berubah. Iya, matiin dulu, di restart. Nggak apa-apa, pakai HP kelihatan kok, Bu Lena. Kayak apa ya? Iya, kelihatan. Jelas kok, Bu. Oke. Laptopnya saya shutdown aja ya. Ya, begini kelihatan? Kelihatan, Udah? Ibu jelas. Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Baik. Bapak Ibu semuanya, saya coba bentar. Bentar ya Bapak Ibu ya. Baik, kita pakai HP aja ya. Semuanya sudah berpasangan. Nah, Sudah. boleh nih tangannya Bapak Ibu semuanya ya. Sebentar nih, posisi ini jadi kurang enak. Jadi tangannya itu seperti ini. Begini nih. Oke. Nah, siapa yang sudah merasakan nih? Saya coba lihat yang lain. Siapa yang sudah merasakan ada rasa greng-greng? Boleh angguk-angguk kepala. Ada. Ada ya. Nah, kerasa. Nah, inilah energi. Nah, ini kalau Bapak Ibu niatkan panas, ini jadi panas. Kalau diniatkan dingin, jadi dingin. Oke. Nanti kalau dingin pikirkan es ya. Kalau panas pikirkan api, boleh. Walaupun nanti terasa sama kliennya itu hangat ya, sejuk gitu. Paling kerasanya seperti itu. Kecuali udah jago banget ya. Jadi kayak avatar energi beku gitu. Energi beku ya. Masya Allah. Oke. Baik. Nah, karena kita pemula ya, hal-hal yang mau kita transfer energi, kita taruh di dalam antara dua telapak tangan ini. Ya, antara dua telapak tangan ini. Jadi kalau misal nih, misalnya ini saya contohkan Bu Citra sama Bu Izati ya. Ya. Nah, ini nanti ngobrol di chat ya. Semuanya boleh nih sambil ngobrol dulu di chat ya masing-masing. Jadi Bu Izati sama ini ngobrol di chat. Chatnya chat Zoom aja ya. Nah, tentukan dulu Bapak Ibu masing-masing dengan pasangannya semuanya. Tentukan dulu siapa yang jadi klien, siapa yang jadi terapis. Sudah. Baik. Nah, kemudian klien ya itu menyebutkan
bagian tubuh yang mau dikirim energi. Mungkin kalau hari ini ada yang lagi pusing kepalanya, mungkin ada yang sakit lutut kanannya, ya, atau apapun itu, silahkan sebutkan, kasih tahu kepada terapisnya. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Kalau suami istri ya ngobrol aja berdua ya. Sakit fisik atau gimana? Tapi sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Keluhannya harus fisik atau gimana, Umi? Ya, fisik kita bicaranya transfer energinya secara fisik nih. Misalnya bagian kepala depan, apa tengah sini yang sakit, apa belakang, apa bahu, apa tangan misalnya sebelah kanan atau kiri gitu ya. Lutut mungkin gitu. Oke. Nanti terapisnya ini meniatkan sambil tangannya seperti ini, meniatkan si bagian tubuh yang sakit ini ada di sini gitu, ada di antara telapak tangan terapisnya. Jadi kayak hamburger ya, kayak burger. Jadi si bagian penyakitnya itu ditutup sama 2 buah burger ini sama telapak tangan kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sakitnya di hati gimana, Umi? Itu nanti ya kita buang batin. Terus jantung, nah beda ya. Jantung dokter sakit, nah itu ya. Kalau sakit itu kan teknik yang kemarin tuh, memaafkan, mendoakan gitu. Ya, oke, Umi. Oke, sudah nih yang lain gimana? Sudah oke? Udah bisa? Oke. Udah ya. Jadi kalau dalam posisi berdua dengan pasangan, mana nih yang layarnya yang ada pasangannya mana ya? Mana nih pasangan nih? Ada Pak, ada Humas SA Lampung and Soul. Bu Juli ya? Bu Juli. Bu siapa? Bu Juli itu Bu Juli. humas Oke, Bu Selamat Juli. alam. Ini kan sama suami ya. Ayo ngobrolnya berhadapan boleh dong, berhadapan ngobrolnya. Kalau yang lain kan online sama online nih. Nah, kalau yang pasangan berhadapan dulu ya. Kemudian tentukan mana yang jadi terapis, mana yang jadi klien. Udah. Nah, kalau sudah, kemudian klien bilang sama terapisnya, aku bagian sini yang mau diterapi gitu ya. Bagian mananya sebutkan. Suaminya atau pasangannya yang terapi itu kirim energi seperti ini. Oke. Siap ya? Bu Dokter Kofi mau tanya? Enggak. Otin sama Ali namanya. Ganti nama asli biar Bu Umi gampang manggilnya. Iya. Teman-teman ganti nama asli ya biar Bu Bu Lena gampang manggilnya. Biar enak ininya karena kita keterbatasan ini Iya. media. Baik. Baik, sekarang nih udah semuanya ya. Kalau Lena, ya boleh. Silakan. meskipun nyetir saya pasangan ini sama istri di samping, jadi yang memerankan istri nih yang menggerak-gerakkan. Masya Allah. Udah lanjut, saya ngamati tapi ini saya berdua nih pasangan. Ya, siap. Oke. Istrinya kirim dulu ya Pak, bapaknya merasakan aja. Baik, itu tadi Pak Ashlak ya. Beliau itu ketua kepala apalah gitu di guru-guru PPKN Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Masya Allah ya. Nah, baik sekarang nih Bapak Ibu semuanya siap-siap ya. Ya. Oke, yang diterapinya, yang klien ya, silahkan pejamkan matanya agar lebih khusyuk menerima energi. Oke, sudah. Yang jadi terapisnya, silahkan niatkan mengirim energi. Nah, saya akan bimbing dulu kliennya ya. Saya akan bimbing kliennya dulu. Para klien silahkan mendengarkan kalimat-kalimat dari saya dan ikuti dalam hati ya. Karena kita semuanya muslim di sini, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bimbing dulu yang menerima energi yaitu klien ya. Baik, kepada para klien, silahkan pejamkan matanya biar lebih khusyuk. Ikuti kata-kata saya dalam hati.
Ya Allah, Bismillah ya Allah, dengan izin dan pertolongan-Mu, aku berniat menerima kiriman energi dari saudaraku ini. Ya, aku menyayanginya, ya Allah. Oke. Sekarang untuk semua yang mengirim energi, yaitu pada terapis, boleh digerak-gerakan. Ya, boleh digerak-gerakan ke sini, diniatkan mengirim energi kepada pasangannya atau ya kepada pasangannya ya. Baik, sambil ikuti kata-kata saya dalam hati. Ya Allah, aku berniat dengan izin dan pertolongan-Mu ya Allah, aku mengirim energi. Nah, silahkan niatkan panas atau dingin. Oke, niatkan panas atau dingin ya, tapi jangan disampaikan kepada kliennya ya. Ya Allah, aku berniat dengan izin dan pertolongan-Mu mengirim energi, sebutkan dingin atau panasnya, dan kemudian bayangkan, dengarkan dan rasakan, imajinasikan ya, niatkan mengirim energi panas tersebut, panas atau dingin tersebut ya. Kemudian tambahkan kepada bagian tubuhnya disebutkan, misalnya lututnya atau bahunya atau kepalanya. Dan kemudian sampaikan betapa Bapak Ibu sangat menyayangi mereka ya, sangat menyayangi kliennya. Aku menyayanginya ya Allah karena Engkau ya Allah. Kemudian silakan lanjutkan dengan zikir boleh ya. Dengan zikir, dengan sholawat boleh. Yang penting hati Bapak Ibu terconnecting ya, connecting, terkirim ke saudaranya ini ya. Saya kasih waktu sekitar 3 menit aja cukup ya. Silakan. Yang menerima energi, terima dengan hati yang bahagia, dengan khusyuk. Terima kiriman energi dari saudaranya. Satu menit lagi. Selaraskan pikiran Bapak Ibu dengan energi yang diniatkan. Tambahkan imajinasi. Bagus sekali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Nah, sekarang silakan chat sama yang menerima energinya. Kalau sama pasangannya. Ya, sama pasangannya. Gimana? Tanyakan, tadi terasanya dingin atau panas? Yuk. Boleh cerita dulu nih, latihan pertama kali gimana? Mungkin Bu Citra sama Bu Izati udah ngobrol belum di chat? Sudah, Ica Nah, belum Umi. jawab.
Ija jawab, Ija. Oh iya. Tapi tadi Ija kerasa terpesona. panas loh. Masya Bener ya Allah. sih? Nggak panas ya? Yang dikirim Iya, nggak? saya kirim Kerasa energi panas, Bu bener Lena. ya? Bener. Jadi juga tadi harusnya kok agak panas ya gitu kan. Kan jadi tadi bilang kok tegang ya, kok panas ya. Kerasa Bun bener. Kerasa panas. Alhamdulillah, Masya Hmm. Allah. Ya, Makasih Allah. ya, betul nggak, Bu Iza? Gimana, Umi? Kayak ada ser-ser gitu kesininya. Iya, heeh. Tadi minta bagian apa yang diterapi? Pundak kan tegang ya. Mungkin ya karena nyupir segala macam gitu kan, bawa mobil jadi kan tegang gitu. Jadi ya bilang tadi sama Bunda sebagai terapisnya kan, ini apa tegang ininya gitu. Tapi pas tadi gini kan kita coba fokus, kok mulai kerasa agak panas, sininya belakangnya gitu, kerasa gitu. Konfirmasi nih ke terapis ya kirim energi panas bener. Masya Allah, yang lain nih gimana? Oh, Masya Allah. Lain-lain. Pak Roy, Mita. Pak Roy sama Mita. Yo Pak Roy sama Bu Nita. Iya, Bu. Masa Kalau itu saya yang terapisnya, terus pasiennya Pak Roy. apanya? Nah, coba ditanya tadi berasanya apa? Iya tadi berasa Bu agak ini apa namanya panas, jadi sesuai dengan yang dikirimkan. Dengan yang dikirim ya. Cuman nggak terlalu panas Bu, karena katanya ibunya lagi banyak pikiran juga Bu. Oh, terbalik berarti harusnya Pak Roy yang kirim. Berat lah gitu. Ya udah nanti gantian. Kasih Bu. Terima kasih. Ya. Oke, gimana yang lain? Boleh nih cerita dulu. Otin. Ada yang belum kompak nggak? Otin sama Ali. Ini karena anak-anak saya panggil nama aja, Bu Lena. Oh iya. Ya, Ya udah kayak, Bu, alhamdulillah tadi saya jadi terapisnya. Ngirimin ke klien. Apa rasanya? Wah, Pak Ali, apa rasanya? Iya, tadi sebenarnya sih expect-nya pengen dikirim energi panas, nggak taunya dikirim dingin. Tapi emang Jadi kerasa terasa, dingin sih dia. Oh oh, kerasanya memang terasa ya. dingin. iya Masya. tadi aku bayangin lagi megang es batu gitu Bu, megangin es batu terus ngirimin ke suami. Dingin, Beneran kerasa kerasa dingin. dingin. Rasanya. Rasanya apa? Ke bagian Rasanya tubuh, Bagian tubuh mana? perut. perut. Iya, dingin. Dingin, kerasa dinginnya ya Pak ya? Kerasa dinginnya, kerasa. Cuma nggak dingin banget sih, dingin aja gitu. Padahal udah megang es batu loh yang dibayangin es batu Umi. Iya. Es Ya gitu batu. kata saya, biasalah awal-awal kita belajar ya. Kalau dingin tuh biasanya keterimanya sejuk, kalau panas tuh biasanya keterimanya hangat gitu. Itu udah keren banget ya. Dan tadi kita menyaksikan ya, ini kebetulan banyaknya orang Lampung. Sebenarnya ada juga nih orang Bogor nih. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya nih istrinya lagi di Afrika, suaminya lagi di Lampung gitu ya. Terus istrinya kirim energi, tetap sampai. Jadi tidak ada jarak ya. Seperti itu. Biasanya kalau saya dalam kelas, pertama berdua-berdua kan deketan tuh ya. Nah, si kliennya kan saya suruh tutup mata ya. Nah, kemudian nanti pas lagi di tengah-tengah terapi itu, satu-satu saya pindahin. Tapi biasanya kalau banyak cuma 5 orang, 10 orang, saya pindahin. Ibu pindah Bu, ibu pindah keluar gitu. Jadi pas si kliennya ini nyari, terapi saya kemana ya gitu ya, terapi saya kok nggak kelihatan, nggak ada gitu. Ternyata terapisnya lagi di luar, tapi energinya masih berasa terkirim. Ya, ya seperti Bapak Ibu sekarang lah. Kalau sekarang kan udah jarak jauh semua ya. Cuman yang pasangan di rumah aja nih yang deketan ya. Semuanya udah langsung jarak jauh, jadi udah nggak usah nggak usah lagi praktek seperti itu gitu ya, seperti kita offline gitu. Ini Ya. ada komen juga nih Umi nih. Gimana? Dari Rika, benar suami kirim energi dingin ke bagian kepala belakang. Saya juga terasa dingin di bagian kepala tersebut, Masya Allah. Saya Ya, nih sejuk katanya kan hangat ya dingin sesuai energi yang dikirim. Oh banyak yang berhasil Umi, Masya Allah. ya Allah Keren. ya. Ya ini memang udah cara kerja alam semesta seperti ini ya. Cuman mungkin dulu-dulu nih ya, orang belajar misalnya berguru ya, berguru untuk sakti gitu ya. Nah dia
bertapa semedi di gua 40 hari gitu kan. Terus zikirnya la ilaha illallah mungkin 10.000 kali sehari dan seterusnya gitu ya. Puasa mutih misalnya. Intinya para guru-guru dulu itu mungkin ya berpikirnya ya pokoknya orang tuh harus yakin dulu gitu ya. Nah, karena seorang itu dia sudah mengamalkan misalnya zikir 10.000 kali, puasa mutih, bertapa gitu ya. Sehingga dan dia mintanya kesaktian ya dia jadi sakti gitu. Seperti itu ya. Padahal kesaktian itu ya sudah ada. Sebetulnya memang Allah sesuai prasangka kita. Kalau kita yakinnya A, maka A lah yang akan terjadi gitu ya. Kalau belum terjadi nggak apa-apa, belajar lagi, berlatih lagi, betulin lagi energinya, doa lagi, ikhtiarnya lebih kencang lagi, belajar lagi gimana caranya supaya tercapai gitu kan impian-impiannya seperti itu ya. Jadi kan kalau Bapak Ibu semua sudah tahu betapa ajaibnya cara kerja energi ya, saya berharap dan saya yakin sekali ya Bapak Ibu mau menggunakan sisa waktu hidupnya gitu ya untuk menarik keajaiban demi keajaiban datang dalam kehidupan kita gitu ya. Seperti yang mungkin pernah saya bilang, hidup hanya sekali dan hiduplah dengan amazing, ya, dengan luar biasa, menarik keajaiban demi keajaiban ya. Artinya juga begini, saat Bapak Ibu membenci seseorang, maka kebencian itu terpancar ya. Kecewa pada seseorang, kecewa itu terpancar. Sedih kepada seseorang, sedih itu terpancar. Dan itu mau nggak mau dirasakan. Jadi ini yang bikin jadi benang kusut ya sebuah rumah tangga. Saat seorang istri misalnya nih dimarahin beberapa kali sama pasangannya, diplototin misalnya sama pasangannya. Kemudian si istri akhirnya merasa, aduh suami aku tuh kayak gitu tuh, suami aku tuh kayak gitu tuh, pasti begitu ya, udah beliefnya udah seperti itu. Maka yang terpancar adalah doa dia pasti begitu lagi, dia pasti begitu tuh. Dia misalnya kalau yang suka mukul ya, dia pasti mukul lagi. Akhirnya kayak didoain suka mukul gitu. Ini yang menjadi benang kusut sebetulnya. Ya, dia udah nggak yakin lagi bahwa suaminya bisa baik. Dia tidak yakin lagi bahwa pasangannya mudah sekali betulnya dapat hidayah dari Allah. Oke, nah sekarang nih Bapak Ibu gantian. Tentunya nih, kayak Izati kan, Bu Izati kan, aku juga pengen dong ngerasain kiriman energi aku nyampe nggak ya? Pastinya pengen kayak gitu kan. Ya, dan nanti ke depannya, tadi kan kita baru berlatih dingin apa panas supaya mudah ya, supaya mudah ketahuan langsung dingin apa panas kan. Nah, nanti ke depannya Bapak Ibu bisa praktekin ngirim energi obat-obatan. Oh, keren gak tuh? Ya, Masya Allah gitu. Misalnya nih, kalau kita nerapi buat diri sendiri, misalnya kata dokter jantungnya sakit, misal. Nah, kita tempel lah. Ini kan jantung nih sebelah kiri. Kita tempel tangan kita di sini, kita kirim energi. Ya Allah, aku berniat kirim energi untuk jantungku ini. Ya, mengirim energi apa? Energi obat-obatan terbaik dari Allah. Kalau saya suka begitu. Ya, kita nggak tahu obat-obatan yang terbaik apa. Pokoknya mintanya dari Allah aja lah. Udah, pokoknya Allah saja. Udah gitu ya. Itu udah paling komplit Allah saja itu ya. Jadi kita minta sama Allah. Terus kalau misalnya kita mau pakai Asmaul Husna, kita tahu Allah itu yang menyembuhkan itu adalah sifat asyifa ya. Nah, kita bisa bilang sambil kita udah meniatkan, ya Allah, aku berniat mengirim energi untuk jantungku ini, ya Allah, energi obat-obatan terbaik untuk jantungku ini. Nah, setelah itu kita baca misalnya, ya Allah, ya Syafi, ya Allah yang maha menyembuhkan, yang maha memberi obat-obatan. Jadi kita mintanya lagi sama Allah dan menggunakan Asmaul Husna ya. Kalau misalnya lagi ngerasa ketakutan, aduh takut ada orang jahat misalnya ya. Nah, kita kan punya Allah yang punya sifat maha pelindung, maha penjaga. Misalnya Al-Wali ya. Maka kita langsung berdoa sama Allah, ya Allah, aku berniat mengirim energi untuk sekeliling rumahku gitu ya. Energi perlindungan misalnya. Itu kita kayak download energi perlindungan untuk rumah kita. Dan hati kitanya harus lapang. Kalau hati kita masih tercekam ketakutan, ini jadi ketakutan lah yang terpancar ya. Kalau ketakutan ya yang menakutkan yang akan datang dalam kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi cara-caranya seperti itu. Oke, sekarang kita gantian.
Ya, yang tadi ini ibu-ibu para istri menerapi bapaknya, sekarang gantian bapaknya ngirim energi untuk istrinya, ya. Oke. Masih dingin panas ya, karena ini masih level awal. Masih dingin panas dulu. Supaya langsung terasa, oh dingin panas gitu ya. Kalau rasa cinta nanti belum kerasa. Kalau kirim energi cinta ya belum kerasa. Karena masih harus merasakan. Tapi kalau dingin panas bisa langsung dirasakan ya. Oke, siap. Kita akan lakukan 3 menit saja ya. Silahkan chat dulu sama terapi sama kliennya. Bagian tubuh mana yang mau dikirim. Jangan disebutin dingin panasnya ya. Jangan minta juga. Baik, siap. Kita akan start 3 menit ke depan. Ya, saya akan pandu, akan bimbing. Untuk klien yang diterapi, silakan pejamkan matanya dan khusyuk ya. Tarik nafas dalam boleh agar lebih rileks otaknya. Kemudian silakan niatkan, ya Allah, aku berniat dengan izin dan pertolonganmu menerima kiriman energi dari saudaraku ini. Aku menyayanginya, ya Allah. Kemudian lapangkan hati, lanjutkan dengan zikir, silahkan. Yang mengirim energi, ya Allah, aku berniat, boleh tangannya juga boleh seperti ini, boleh ya. Kirimkan energi ke bagian tubuh dari saudara kita ini ya. Ya Allah, aku berniat mengirim energi, sebutkan dingin atau panasnya, untuk bagian tubuh saudaraku ini. Ya, kemudian silahkan diniatkan selama 3 menit. Sudah 2 menit lagi nih. Oke, kirimkan dengan hati yang lapang ya. Dengan hati yang penuh kasih dan sayang. Seperti berdoa ya, rasanya seperti sedang berdoa. Connecting sama Allah. Bagus. Baik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Yuk, silakan tanyakan. Tanyakan sama klien terapisnya. Yuk, yang suami istri gimana nih? Ayo, cerita-cerita. Bilang, Gimana Pak? Udah dikirim? mana Pak Ali? Rasanya apa? Jawab. Tadi nyoba di tangan, Nggak ada surat bukanya. dikirim rasanya panas. Bener nggak kirim energi? Iya benar. Benar ya. Benar Umi, saya ngirimin energi panas. Dikirim kan? Ibu kan Bapak yang ngirim sekarang kan? Kan. Oh. Tadi dia minta dikirim, dia terus jadi pasti. Kliennya belum ganti kliennya. Kliennya belum ganti. Kliennya pengen dikirim terus-terusan ya. Bapak jadi gantian terapis ya. Aduh Pak. Ya Allah.
Baik, ini seru nih, unik nih ya. Saya bingung kok Ibu kirim lagi, bukannya tadi ngirim. Harusnya sekarang nerima ya, Bu. Iya, Umi minta nambah katanya tadi. Baik, ini mas selanjutnya terserah Anda soalnya ya. Baik, Umi yang ada lain yang jawab belum katanya. Ada yang jawab belum Umi Lena? yang belum siapa nih? Pak Epian. Coba boleh dibuka ngobrol-ngobrol. Ini Pak Happyan katanya belum katanya. Pak Nah, Happyan nih. yang kirim siapa? Istrinya apa gimana? Gimana Pak Bapak, Happyan? ayo ngomong. Yang kirim. Ya istri Mana istrinya Pak? Ada di situ? di sebelah Lah, mana dong di layar dong? nggak pakai jilbab. Oh, nggak pakai kerudung. Baik. Baik, tadi yang ngirim siapa Pak? Yang ngirim energinya? Saya Bapak ngirim ke istri, ke ibu. Ngirim dingin apa panas Pak? dingin Dingin. Ke bagian tubuh mana? ke sini ke dada. Ke dada. Oke. Ibu gimana Bu? Tadi Bu pengalamannya? Pakai jilbab Bu, pakai itu aja. Mau kena. Biar cepet. Nggak mau. Suaranya Pak, suara kan pengen dapat ceritanya gimana? Apa yang Nggak mau dirasakan? ngomong. Malu. Jadi wakilkan aja Bapak Happyan. Belum katanya. Oke, kalau belum biasanya mungkin ibu pikirannya sedang ke mana-mana, belum fokus ya. Kalau fokus itu bisa merasakan seperti teman-teman yang lain. Kemarin hadir nggak ibu, bapak sama istri? Nggak. Bapak, Saya aja. oh bapak aja yang hadir. Ya mungkin istrinya masih bingung nih apaan sih gitu ya. Mungkin. Oh soalnya kan saya udah bilang nih emang hari ini bagus yang sudah belajar kemarin kan sudah ngelihat praktek nih bohlam lampu, iya ya bohlam lampu bisa ajaib gitu kan. Kemudian dari tangan bisa memanjang, bisa mengkarate pensil dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang tinggal tambahannya kirim energi gitu, bisa jarak sangat jauh. Ya nanti mungkin pelan-pelan diajarin lagi ya Pak. Praktekin patahin pensil Pak sama Ibu. Terus bohlam lampu beli Pak, bohlam lampu sama keramik ya. Masih banyak di sekolah alam Bu Lena. Iya betul, boleh tuh kumpul-kumpul. Nanti kalau lagi kumpul-kumpul pengajian sambil praktek juga ya. Masya Allah. Baik, yang lain gimana nih? Ada Bu Rakean Banga. Mana ya? Keren banget. 2 kali nggak sampai Lili tuh. energinya. Wah, ada distraksi nih. Ada distraksi nggak, Bu? Nyampe kenapa ya Bu Umi Lena? Bu, Fokus kali ya, Bu. iya. Aku lagi ada pikiran apa ini? Kemana-kemana? Ya, Iya, iya Bu. iya mungkin ya. Tapi sih tadi udah mencoba untuk fokus dan konsentrasi sih, tapi ternyata salah. Enggak, bukan. Salju, katanya energi panas yang dikirim. Ibu, ini Ibu apa nih Rakean ya? Ibu Rakean. Ibu Lili. Ganti namanya Lili dan Firman. Banget. Rename. Siapa? Ibu Lili. Iya, Lili. Lili kirim ke siapa? Kirim energi ke siapa? Tadi ngirim energinya kan katanya di hidup. Terus ngirim energi dingin Ke siapa? ke suami. Suaminya sebelah. Iya, nggak mau masuk juga, nggak pakai kerudung. Pakai kerudung. Man, jangan macam. Meletek banget nih Firman nih. Udah kedua nomor dulu biar dibantu sama Bu Lena. Ya, mendekat nih. Itu si ganteng tuh, Bu Lena. Iya. Iya, Bapak gimana, Pak? Bapaknya lagi kepikiran kemana-kemana apa gimana? Enggak sih, itu apa Bu? Kalau pas yang saya ngirim kayaknya agak berhasil, Bunda. Aduh. Kan dia Pas jadinya Ibu Energi bisa panas. ya, Bu. Hmm. Pas Ibu ngirim belum bisa gitu ya, Pak?
Iya. Pas saya coba ngirim katanya sih sampai bahkan sampai gerah katanya, saya bayangin matahari soalnya. Waduh, ya. Dan Balas dendam tuh dia tiap hari berjemur matahari. Masya Allah ya. Iya bagus banget Pak, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tenang aja. Yang belum terlalu peka untuk merasakan nggak apa-apa ya. Mungkin otaknya terlalu otak logika ya, emang bisa Iya, gitu Mas Oh ya, iya. nggak- ya. iya Bun. Lalu dilatih lagi, latihan bohlam lampunya lagi, latihan manjangin jari tangannya, latihan tadi menatap jari sendiri ya, diamati jari dan kerasa senut-senut. Udah belum tadi kerasa gitu nggak Bu? Udah bisa belum, Bapak sama Iya, Ibu? kalau yang senut-senut panjang jari itu berhasil. Nah, Oke, Hmm, tinggal yang tadi aja ya. iya yang tadi. Ya, nggak Nanti apa-apa, bisa. nggak apa-apa. Tapi sebetulnya intinya energinya sampai ya, cuman kepekaan dari yang menerima Iya. energi Oh, ya kalau mungkin. terlalu logis, misalkan kita punya misalkan punya pikirannya misalkan terlalu logis juga itu menghambat juga ya Bunda ya. Kan udah kalau logis, tapi logisnya sebetulnya kalau logikanya Allah itu kan punya kun fayakun, itu kan logika juga ya sebetulnya. Kalau masuk ke dalam pikiran kita, ya Allah kan kun fayakun ya, dan jelas Allah sesuai niat kita, Allah sesuai prasangka kita gitu. Makanya disinilah kita tinggal berkreativitas, kita mau meyakini ngirim apa, ngirim energi apa, ya. Nah berawalnya latihannya seperti ini. Nanti ya usahakan jadi nariknya 100 juta sebulan gitu kan. Dengan cara Allah aja, Allah gimana Allah caranya ngasih rezekinya lewat orderan apakah gitu ya. Kemudian mungkin jadi tiba-tiba ada proyek gitu sehingga akhirnya tercapai impian-impiannya gitu ya. Ya harapan saya apalagi Bapak Ibu semuanya sekolah di SAL ya, sekolah yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Bisa dimaksimalkan gitu ya, dimaksimalkan artinya kita harus jadi seorang muslim yang amazing gitu. Seorang muslim yang banyak keajaiban dalam kehidupannya gitu ya, bukan orang biasa gitu ya, karena sekolahnya juga di sekolah yang sangat hebat gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu semuanya? Kalau ini Kasih. tadi Bu Citra, nah, saya belum tanya nih sama Bu Citra. Gimana Bu Citra dari Bu Izat ini dari ponakannya? Siap, saya mendapat energi panas karena tadi saya katakan pinggang kanan saya sakit. Iya. Terus pas saya tanya, Ija kirim apa? Saya takut-takut kan, karena waktu saya ngirim ke dia kan panas juga. Wah kali-kali dia dingin nih ngirimnya, kok saya dapatnya panas gitu. Tapi benar, Ija kirim panas ke saya. Kirim panas, Masya Allah. Wah, luar biasa ya. Nanti ke depan Ibu boleh coba juga gini ya, Bapak Ibu semuanya ya. Misalnya sakit bagian tubuh tadi pinggang kanan nih sakit ya. Itu kalau lebih lama tadi terapinya 10 menit, 15 menit ya. Bu Izzati ngirim, tapi niatin kirim obat-obatan ya untuk pinggangnya, untuk sakit pinggangnya Bu Citra misalnya. Maka nanti Bu Citra ngerasainnya mungkin bisa dingin, bisa panas, nggak persis seperti yang kalau Bu Iza kan soalnya niatinnya niat ngirim obat-obatan ya. Nah kalau ngirim obatan nanti memang datang itu sesuai dengan kebutuhannya Bu Citra gitu, kebutuhan yang sakit gitu. Jadi nggak bisa nanya tadi ngirim panas apa dingin, kan niatnya beda lagi, ngirimnya obatan. Bu Milena, kalau ke diri sendiri nggak bisa ya? Bisa banget Bu, bisa tadi yang tadi saya contohkan misalnya jantung ya, jantungnya dipegang gitu, bisa. Ya, saya niatin saya mengirim untuk diri saya, bisa ya? Bisa banget Bu. Ya, hanya kirim Al-Fatihah untuk organ kita, organ jantung, otak, mata, apapun bisa kita kirim. Ya, begitu juga dompetnya, rekeningnya, itu juga. Iya, kekuatan doa ya. Betul ya, seperti itu. Jadi kalau sudah kenal nih cara kerja kekuatan doa ya, ya akan mintanya yang banyak. Ya, karena kita ini butuh umat Islam yang the best, umat Islam yang kaya, umat Islam yang sukses, yang hatinya damai, bahagia. Ya, nah Bapak Ibu semuanya juga satu mungkin sedikit sharing atau pesan dari saya ya.
kan kata Allah nih, kalau kita niatnya untuk akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Ya, tapi kalau seseorang itu meniatkan untuk dunia, bisa saja dunia nggak dapet, akhirat apalagi. Ya, jadi saya membahas ini kenapa? Karena kalau ada di antara kita ya, atau mungkin Bapak Ibu di luar sana, orang-orang di sekitar Bapak Ibu semuanya ya, yang merasa belum bahagia hidup di dunia. Nah, ini harus cemas. Kenapa? Di dunia aja nggak dapet, apalagi akhirat. Karena kalau kita tujuannya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, makanya bahagia ini adalah sesuatu yang penting sekali diupayakan. Ya, karena kata kuncinya ada pada dalam diri kita sendiri gitu. Ya, kalau kita hatinya bahagia, damai, lapang, maka bismillah, akhirat juga akan dapat. Ya, oke. Baru jam 9:30 nih. Boleh ada yang boleh silakan. Kalau udah nggak ada yang bertanya, materinya udah selesai. Ini Saya jadi ya, ilmu ini bisa diaplikasikan dengan sangat kreatif gitu. Sangat kreatif tinggi ya. Bisa anak ya, bagaimana hati kita lapang dan tetap yakin. Mungkin hari ini ada anak yang belum soleh ya, belum soleha sesuai dengan keinginan Bapak Ibu gitu ya. Tapi kita tetap harus yakin bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak surga. Ya, oleh karena itu boleh Bapak Ibu semuanya bayangkan anak-anak semuanya ada di surga kumpul bareng sama Bapak Ibu semuanya. Seperti waktu kemarin belum sampai ya, kita belum jalan-jalan ke surga ya kemarin. belum. Ya intinya dihipno ke surga. surga ya. Ya dibayangkan betul-betul ya, anak kita ada. Bahkan usahakan kita doanya itu kan anak sampai dan keturunan kita ya. Jadi bukan hanya anak yang sekarang kita lihat, nanti mungkin kita udah makin tua ada cucu ya. Bukan hanya itu yang kita doakan, tapi sampai hari kiamat gitu. Sampai hari kiamat anak keturunan kita semuanya gitu. Yang kita doakan, yang kita yakini sama Allah, mohonnya sama Allah untuk berkumpul bersama di surganya Allah gitu. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada yang mau ditanyakan? Bu Citra, Bu Izati, Pak Ali nih. Pak Maidona ITERA juga ya Pak Roy? Siapa nih? Eva Maidona ini dari ITERA bukan sih Pak Roy? Ini sekalian Suaminya silaturahmi. Bu Rati ya? Bu Rati, Bun. Oh iya benar, Bu Ratinya Kayaknya Mbak iya. Tati. Bu Rati, Pak Dona, ini saya sambil silaturahmi Bu Lena karena kadang-kadang kalau saya ke sekolah alam nggak ketemu nih orang tua yang ini dikenal gitu. Ya, jadi intinya tadi ini ya bisa ke diri sendiri, bisa ke siapapun di seluruh belahan dunia. Kemudian doanya boleh seluas samudra gitu ya, atau berjuta-juta tahun gitu ya. Jadi tak terbatas oleh ruang dan waktu ya Bu Lena ya. Jadi saya mengartikannya seperti itu. Masya Allah, karena Bu Lena mengingatkan kepada kita semua tujuan hidup kita tuh ngapain sih gitu. Tujuan kita tuh ngapain sih hidup gitu. Nah ini luar biasa. Ini akan membuat motivasi kita menjadi kuat gitu ya dalam beribadah. Ini pertemuan-pertemuan seperti ini mungkin memang harus sering kita lakukan ya, bertemu dengan orang-orang punya niat-niat baik yang membangun. Kalau saya tuh sering mengajak itu di kelas pun, bahkan saya kalau ngajar tuh Bu Lena, ayo saya mau berbagi energi positif dulu, kalian mau nggak dengerin saya? Oh itu langsung fokus mereka ke saya. Kan ada yang masih main HP, ada yang guru ya, main HP lah, dia masih ngobrol sama temennya lah gitu. Jadi saya ajak begitu, ayo. Yang masih belum senyum dulu, yang masih bete keluar dulu, ambil wuduk dulu, kata saya gitu. Karena anak sekarang kan susah ya, fokus. Susah banget gitu, mahasiswa apalagi, aduh ampun gitu ya, nggak ada takutnya sama dosen.
Ya nggak Pak Roy? Anu. Bener-bener Ya deh. Bu, benar-benar. Jadi ya akhirnya diajak sebagai teman, kemudian ngobrol dulu, ya kayak senam otak dulu, kayak Bu Lena gitu, kayak terpaksa tuh biar fokus dulu gitu. Betul. Kemudian mau ngapain sih hidup? Mau belajar untuk ilmu untuk apa? Untuk kaya raya untuk apa? Masuk surga gitu kan. Jadi dipancing-pancing untuk hal-hal seperti itu gitu. Karena ya selama ini tuh kita nggak yakin kekuatan doa itu kan Bu Lena. Kalau udah kayak gini kan makin yakin ya. Betul. Ini saya mengilmiahkannya ya. Jadi kekuatan doa tuh sangat ilmiah sekali ternyata. Bisa dibuktikan ilmu fisika ya. Bagaimana bohlam lampu kita yakini, kita doakan jadi baja betulan ya. Iya. Dan saya pernah begini, kan saya bilang kalau hipnotik itu kan kata-kata ya. Kalau orang Inggris menghipnot itu, tapi kita nggak bisa nih misalnya bahasa Inggris, ya nggak akan kehipno gitu kan. Termasuk saya waktu itu di anak-anak SD ya, SD dan ada beberapa anak SMP, kita waktu itu ngecamp ya, ngecamp 20 anak, terus saya ajarkan ilmu ini. Kemudian saat mereka menjatuhkan bohlam lampu, hampir semua anak berhasil. Ada satu anak nggak berhasil, itu bohlam sampai 3 kali pecah. Sampai akhirnya dia dengan mata yang ini ya, dia tanya sama saya, Bu Lena, baja itu apa? Oh, jadi dia tidak mengerti baja itu apa. Oh, oke. Sehingga Ya. pecah lagi bohlam lampunya gitu ya. Akhirnya saya ganti. Oh, jadi kamu tidak tahu itu baja itu apa? Saya bilang, baru saya, jadi senyum sendiri ya. Terus akhirnya saya, oke, batu deh. Batu yang berat sekali, padat sekali, berat banget gitu. Langsung pecah itu keramiknya. Iya. Kita menghipno anak-anak kita dengan zamannya mereka, dengan bahasanya mereka gitu ya. Dan PPT udah saya bekali untuk anak yang kecanduan game, apa yang harus kita ucapkan ya. Untuk demotivasi, apa yang harus diucapkan. Itu semua ada 20 kasus anak yang akan. Tinggal nanti kalau misalnya mau tanya ya tinggal tanya lah ya. Ya. Seperti bahkan ya kalau Bapak Ibu nih saya bocorin nih. Teknologi AI ya. Itu kalau Bapak Ibu nanya skrip terapi hipnoterapi untuk anak yang seperti ini seperti apa, tuliskan ya, agar anak ini menjadi anak yang begini. Kita tanyakan sama AI itu sekarang ada di WhatsApp ya Bapak Ibu ya, Meta AI. Yang belum tahu belajar nih, tinggal cari tuh ada yang biru-biru ya muncul, cuman tanya seperti itu, nanti keluar itu skrip hipnoterapi. Saya bilang wah keren banget gitu ya. Kalau saya cari uang dari pelatihan nggak akan saya bocorin ya. Itu PPT-nya Bu Lena sudah 3 mahasiswa tuh saya praktekin. Masya Allah. Banyak sekali kasusnya di mahasiswa. Iya. Ya, dan saya kebetulan ditunjuk tim mental, tim kesehatan mental. Sebenarnya udah ada BK, bimbingan counseling. Tapi sekarang dirasa perlu yang khusus mental. Dioper ke saya semua, ya udah saya bacain aja tuh yang dimodifikasi sesuai kasus dia. Setelah kita ngobrol, saya ambil PPT Bu Lena, ikutin itu, tahapan itu. Oh, terakhir nangis Bombay. Masya Allah. Subhanallah, itu berguna banget. Udah kemana-mana PPT-nya bener-bener. Bahkan kemarin ada temen dokter. Di awalnya itu dia nggak percaya yang begini. Ini pro dan kontra di kedokteran, kata dia gitu. Kemarin tiba-tiba dia bilang gini, Bu Citra ajarin saya dong yang begitu, katanya gitu. Oh, luar biasa. Luar biasa ya. Jadi memang banyak kasus dan kita mendapat ini juga ya, Tutu Besti ya. Dua orang dikirim ke ITERA mengadakan pelatihan hipnoterapi. Bu Hesti dan Pak Hepian termasuk yang sudah belajar nih, Bu Lena. Mudah-mudahan makin terasa nanti Bu Lena punya kader di sekolah alam. Amin. Ya, biasa terus Pak Hepian. Pasien pertama istrinya, atas izin Allah saya minta Pak Hepian.
Insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya. Siapa yang duluan deh? Siapa yang duluan energinya diterima? Dialah terapis yang utamanya ya, Bu Lena ya. Di sini ada 74 orang ini bergerak. Mudah-mudahan kita punya keluarga-keluarga bahagia, Bu Lena. Amin, amin, Ya, amin, amin. kita ingin sekolah alam membagi kebahagiaan ini untuk orang lain. Betul, amin. Karena keluarga bahagia, negara bahagia, Bu Lena. Kalau negara ini kan mulai bukan dari sekolah, dari keluarga. Ya, Iya. iya. Kalau misalnya ya keluarga-keluarga yang sering sakit ya, dikit-dikit masuk rumah sakit, dikit-dikit ke dokter ya. Iya. Nah, sudah ciri-ciri keluarga yang belum sehat secara mental health-nya ya. Jadi kuncinya itu. Tapi kalau anak-anaknya sehat, nah berarti hatinya bahagia sebetulnya. Ya itu betul. sangat korelatif sekali gitu. Iya. Ya, dan untuk bahagia ini nih Bapak Ibu semuanya, bahagia ini kendalinya dalam diri kita sendiri, dalam kontrol kita ya. Tidak ada orang di luar diri kita yang boleh mengontrol kita. Ya, nggak mau kan? Misalnya nih Bu Izati nih, nggak mau kan remote kontrol bahagianya dipegang sama orang lain? Ya. Pasangan, Saya sama punya anak. kendali. Ya, kata-kata biasanya begini kan, gara-gara kamu aku jadi tidak bahagia lah lo, padahal nggak boleh lagi ya, Bu Lena ya, nggak boleh. Dibalik, gara-gara saya kamu bahagia gitu kan? Boleh lah. Tapi bahagia itu bukan karena kita juga ya, bahagia itu karena tanggung jawabnya diri masing-masing ya, gitu ya. Iya. Jadi mulai sekarang nggak boleh lagi ada apapun, siapapun yang bikin Bapak Ibu tidak bahagia. Dan ingat, bahagia di dunia itu kunci juga untuk kita bahagia di akhirat. Kita benar-benar fokusnya bahagia di akhirat gitu. Ya. Siap. Oke. Tanyakan lagi kah? Ada yang mau bertanya? Udah makin Ibu, malam. Mau boleh nanya izin nih. bertanya? Oh iya dah. Ini mau Otin dulu nanya. deh. Mbak Mita silakan. Otin aja dulu Mbak. Biar Mbak Mita dulu. Mbak Mita dulu. Ini 2 murid Bu Lena yang aktif nih, Mita sama Otin. Jadi tadi ditanya suruh nanya, diam-diam, begitu nanya barengan. Sehati namanya. Sehati. Silakan. Oke, saya izin tanya ya Bu Lena ya Bu. Kalau tadi kan Ibu bilang kan ini law of attraction ya. Jadi apa yang kita sebenarnya bukan apa doa yang terucap di mulut, tapi dari self belief kita. Nah, misalnya saya pengennya A gitu kan, berdoanya A gitu. Terus habis itu tapi dalam hati saya tuh masih kayak nggak mungkin A lah, B kali gitu. Nah, gimana caranya Bu mengubah si self belief yang di dalam diri kita ini? Misalnya saya pengen 2026 nih saya naik haji, amin gitu kan. Amin, Kak. Tapi dalam diri tuh masih masa iya sih, masa bisa sih, masa ini gimana caranya gitu Bu. Terus tapi sebenarnya kan nggak ada yang nggak mungkin ya Bu gitu kan. Jadi pasti bisa. Tapi karena self belief itu udah tertanam tanpa sadar mungkin gitu kan. Gimana caranya Bu ngerubahnya itu? Itu aja Bu dari saya. Terima kasih banyak Bu Lena. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Wah, ini panjang ini kalau bahas nih. 1 jam, 2 jam sendiri nih ya. Tapi simpelnya. Ibu kira-kira, Ibu otak kanan apa otak kiri nih kira-kira? Ibu kalau membayangkan mudah nggak? Kalau membayangkan mudah. Membayangkan, merasakan. Tapi saya logikanya juga keras juga sih Bu gitu. Jadi kayak ngitung-ngitungnya kayaknya nggak mungkin gitu secara hitungan ini gitu. Ya, kalau matematika suka nggak matematika? Suka banget. Salah ya. Jago kiri ya saya. Jago ya. Jadi, lumayan. Bayangkan itu bisa dia dasarnya memang orang otak kanan, lahirnya memang sudah dengan potensi otak kanan. Atau mungkin sebenarnya dia lahir otak kiri, tapi waktu kecil sering didongengin, akhirnya kemampuan visualisasinya juga bagus. Nah, terus kayak misalnya saya kan punya kursus Sempoa ya, ada di seluruh Indonesia. Nah, anak-anak Sempoa kan dia yang tadinya mungkin dia otak kiri, dia senang hitungan,
kemudian dia pakai mental, mental itu si biji-biji sempoa itu terbayang. Nah ini kan belahan otak kanan sebetulnya. Ya mudah-mudahan aja SAL ya bisa diadakan sempoa nih, Masya Allah. Nah, karena akan menyeimbangkan. Nah, kalau dia sudah terbuka otak kanannya, dia bisa membayangkan, bisa memvisualisasikan. Nah, visualisasi atau imajinasi ini sudah ranahnya ada di dalam pikiran bawah sadar. Jadi sudah lebih ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mungkin di sini Bapak Ibu ini satu contoh kasus ya, pertanyaannya Ibu nih untuk tentunya pertanyaan kita semuanya bersama ya. Jadi sangat luar biasa kalau Ibu adalah otak kanan, udah langsung tinggal dibayangkan saja itu terjadi, itu sudah bisa masuk. Ya. Oke. Tinggal action. Nah, kalau kita tadi secara energi ya, ada satu lagi ilmu namanya koeks sebetulnya, senam koeks. Bagaimana Ibu bergerak sesuai dengan niat. Ya, tadi kan baru kirim energi ya. Juga kapan-kapan diajarin ya. Di kelas yang certified saya ajarin ya. Makanya sampai jam 9 malam kan. Itu diajar bagaimana tubuh kita ini bergerak sesuai niat. Jadi begitu niat dipancarkan, kita akan bergerak aja. Bergerak kemana ya. Kalau bisnis misalnya, saya nih bisnis. Waktu itu bulan ke-10 tuh ya. Nah di awal bulan itu saya, ya Allah bulan ini saya meniatkan 100 juta sebulan nih. Bulan kemarin udah tembus 80 juta. Kemudian saya cuma meniatkan, terus saya actionnya itu ngikut aja, connecting aja. Kita ngikutin, mengalir, ngikutin tubuh kita ngajak kita kemana. Tubuh kita pengen pegang HP. Kemudian kita mau prospek siapa misalnya. Seperti itu. Nah itu actionnya. Jadi itu salah besar kalau misalnya kita sudah membayangkan, mengimajinasikan rasa dapatnya udah dapat, terus nggak action. Karena kalau pengen 26 Ibu berangkat haji dan selama ini misal belum mendaftar, maka butuh minimal 350 juta dana yang harus disediakan untuk Ibu bisa berangkat di tahun itu gitu. Di tahun yang sama. Artinya kan udah action dari sekarang, ya. Seperti itu. Tapi kalau Ibu kayak contoh ya misalnya ini. Ada salah satu murid saya. Pas ketemu lagi saya dia bilang, "Bu Lena, yuk Umi main ke rumah saya," katanya. Oke, ayo. Saya main di Jakarta rumahnya. Saya main ke rumahnya. Terus dia bilang, "Umi Lena tahu nggak? Ini rumah ini adalah hasil berdoa di acaranya Umi Lena." Dia bilang gitu kan. Masya Allah, saya bilang, "Gimana Bu? Ceritain dong ceritanya." Jadi waktu itu kan saya punya catering katanya. Nah, saya niatkan saya membangun rumahnya. Kemudian cateringnya itu tiba-tiba banyak orderan. Wah, pokoknya sampai banyak banget orderan. Butuh semen, ada orderan. Butuh bayar tukang, ada orderan. Gitu terus katanya. Terus sekarang gini pertanyaan saya nih Umi Lena katanya. Ini rumah udah jadi. Orderannya jadi kurang. Saya bilang ya Ibu, impiannya ditancapin lagi gitu ya, dikuatin lagi. Ibu sekarang mau kerja apa gitu kan, supaya orderannya jadi jalan lagi banyak gitu. Itu cerita ya. Jadi seperti itu, akan seperti itu. Asal jangan gini, tiba-tiba kok ada peluang gitu ya. Tiba-tiba ada peluang, terus Ibu, nggak mungkin nggak action. Nah ini yang disebutnya tulul amal ya. Cuman ngimpi namanya ya. Tapi action, kejar. Ya, itu kalau untuk orang otak kanan. Nah, kalau untuk orang otak kiri ya, ini bagus dituliskan. Karena kan tidak terbayang. Tapi tidak terbayang itu biasanya dia juga punya kemampuan linguistik. Karena otak kiri itu adalah otak bahasa juga sebetulnya. Nah, bagus ditulis. Ini saya dapatkan di ilmu kuantum ikhlas ya waktu saya ikut pelatihan. Kita menuliskan impian kita, tapi dengan gaya bahasa deskripsi. Ya, misalnya pada tahun 2026 bulan apa kan Ibu bisa berhitung tuh bulan Zulhijjah itu kalau 2026 bulan apa kira-kira ya. Nah, Ibu kan saya berangkat ya bersama siapa, saya sudah menyiapkan koper dan itu dituliskan dengan deskripsi. Terus kemudian Ibu selamatan mungkin syukuran dulu ya mau berangkat, terus kemudian Ibu
saya gitu bahasanya saya bersama misal suami saya sudah menyiapkan koper, saudara-saudara berdatangan, kami berpelukan, saya minta maaf kepada mereka. Pokoknya detail gitu. Kemudian tambahkan misalnya berangkat naik pesawat, nanti turun, terus ketemu dengan Ka'bah, kemudian berangkat melakukan ibadah umroh, terus kemudian haji di Arafah, dan seterusnya sampai terakhir, ya, sampai terakhir, sampai pulang lagi kembali ke Indonesia. Nah itu kalau ibu merasa saya otak kiri nih, nah ibu tuliskan dulu, tuliskan kemudian sering dibaca berulang-ulang. Itu akan mencetak ke dalam pikiran bawah sadar. Nah kemudian yang tadi tidak selaras, yang merasa nggak mungkin, gitu ya, kan berarti ada tuh. Nah itu dalam ilmu hipnoterapi namanya ego. Ya, dia ego, sebuah ego tuh. Dan itu dikarenakan apa ya? Dikarenakan selama ini informasi yang masuk, selama ini yang ibu terima adalah ya naik haji tuh harus daftarnya lama gitu kan ya. Betul. Itu kan informasi-informasi yang diserap selama ini kan. Sehingga mencetak yang tadi itu yang bilang nggak mungkin lah gitu kan. Seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu ibu harus melawan. Jadi harus diajak ngobrol. Yang ngomong tadi nggak bisa itu. Ya. Dan kalau ibu pada saat ibu mengajak ngobrol, kalau ibu orang yang sangat visual, ya, atau otak kanan sangat visual, itu akan muncul sosok-sosok, Bu. Bisa sosok, bisa benda, ya. Bisa benda. Pokoknya ada yang terbayang gitu. Kemarin saya lupa ya, saya cerita nggak? Ada di kelas saya, kita lagi terapi ego state terapi, ya, di kelas-kelas bisnis saya itu kan diinstal 100 juta sebulan gitu ya. Ternyata orang yang sangat pandai imajinasi itu sampai dia takut, udah nggak mau lagi, udah gitu. Pas saya tanya, ibu apa yang ibu lihat? Itu dia melotot sama saya, melototin saya, dia marah sama saya gitu. Bayangkan, saya install program 100 juta sebulan di Desember 2025 gitu ya. Dan dia ada sosok yang besar yang melototin dia. Bayangkan. Kebayang nggak? Ini dia buruh pabrik. Dia sempat jadi buruh pabrik, guru TK dengan gaji cuma ratusan ribu gitu ya. Terus setelah, akhirnya karena dia ketakutan terus, akhirnya saya bilang, ibu punya kekuasaan. Saya bilang, ibu kecilin, masukin ke dalam kotak. Walaupun setelah dibangunkan, dia bilang, Bu Lena kan dia nggak mau ngecilin, kotak kan kecil, dia kan besar. Akhirnya saya masukin lemari aja, kata dia gitu ya. Nah, kemudian gampang, bagus banget, saya bilang, masukin ke dalam lemari ya, artinya dia nggak kelihatan lagi tuh, yang gede melotot marah sama dia tuh nggak kelihatan lagi, udah masuk ke dalam lemari, kunci, udah beres ya. Terus tapi kalau egonya bersuara, misalnya teriak-teriak bersuara, tinggal di ini aja, kasih apa? Dilakban supaya tidak bersuara gitu. Bisa juga kayak begitu. Pokoknya di sini ya, yang perlu Bapak Ibu semuanya ketahui dan pahami betul, sadari betul, bahwa Bapak Ibu tuh adalah tuannya, rajanya. Raja ego-ego di dalam diri ini. Cuma selama ini, saat bilang ada yang masuk, ya iya naik haji susah ya. Iya ya, nah, kitanya yang iya. Ibarat kata, saya cerita nggak kemarin ya, ada 2 serigala dalam diri kita. Serigala hitam dan serigala putih. Mana yang akan menang antara serigala hitam dengan serigala putih ini? Mana yang akan menang? Yang akan menang adalah yang sering dikasih makan. Naik haji susah, iya ya, langsung masuk ke serigala hitam, makanan, membesar serigala hitam ini. Seperti itulah cara kerjanya ego-ego di dalam diri kita, ya. Tapi mereka itu tetap sayang sama kita. Orang mereka tuh bagian dari kita. Nggak akan mau diusir, nggak akan mau dibunuh, nggak akan bisa. Mereka ada tetap gitu. Dan nggak mau pergi dari diri kita. Kalau ditanya sayang. Bahkan waktu saya terapi orang yang mau mencoba bunuh diri ya, dia sudah beberapa kali tuh pegang tali, udah ditaruh gitu, udah mau begini gitu ya. Udah 2 kali mau dia lakukan. Tapi ya masih dikasih keselamatan sama Allah, akhirnya datang sama saya. Dan saya tanya, siapa yang ngajak Bapak ini untuk bunuh diri? Coba kita ngobrol gitu kan. Ya ada, dia muncul si ego ini.
Terus waktu saya suruh tanya, kamu sayang nggak sama aku? Kata bapak ini nanya kan, sayang. Kenapa kamu kalau sayang kok ngajak bunuh diri gitu? Ya kasihan nih orang ini, si ini disebutin sama bapaknya ya. Kasihan bapak ini tuh dia tuh sudah begini banyak masalah, bla 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 dan lain-lain. Ya terus kita kasih nasihat kan, kalau kamu ngajak bunuh diri, itu masalahnya lebih parah lagi. Di nerakanya juga selama-lamanya gitu. Dikasih kesadaran itu dan disuruh berhenti. Mulai sekarang dan seterusnya kamu stop ngajak bunuh diri. Oke? Oke, udah selesai. Bayangkan. Sesimpel itu, semudah itu kalau kita sudah benar-benar belajar. Bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri. Karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri sebetulnya. Ya, contoh lagi saya. Kalau di saya ya, 5 tahun pertama saya babak belur dalam pernikahan. Saya punya orang tua yang bercerai, nikah lagi ayah saya, sehingga saya tuh defensif banget gitu. Kalau disakitin atau tersinggung sedikit sama suami, saya akan defensif sekali gitu ya. Karena merasa nggak mau digituin gitu ya. Itu dulu saya seperti itu, babak belur 5 tahun pertama. Nah, akhirnya tersinggung sedikit saja sama suami saya langsung minta cerai. Itu 5 tahun pertama pernikahan kami. Sampai suami saya ya stres juga ya, istrinya dikit-dikit minta cerai, Nah, ternyata yang ngajak-ngajak cerai ini adalah sebuah ego dalam diri. Cuman kan dulu saya belum kenal ilmunya, ya. Nah, begitu udah belajar ilmunya, pernah suatu hari kami sudah sangat akur, sudah sangat rukun, udah ngajar-ngajar kelas honeymoon camp dan seterusnya gitu ya. Tiba-tiba suatu hari tersinggung sepele sama suami, tiba-tiba muncul, ya udah cerai aja. Itu kan saya juga aneh. Ternyata belum hilang ini ego. Masih ada, cuma selama ini karena kami sering beraktivitas bareng, sudah sangat mesra dan seterusnya, nggak pernah muncul gitu. Tiba-tiba tersinggung sedikit, tiba-tiba muncul kalimat seperti itu, ya udah cerai aja. Ya udah, langsung saya bereskan. Gimana cara beresinnya? Nih, nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan kasus masing-masing ya. Saya bilang gini, karena saya tidak visual, saya bukan otak kanan, saya tidak mudah membayangkan. Nah, kalau saya ngajak ngobrol, namanya saya self-talk. Hey, kamu, diri saya, yang tadi ngajak saya cerai. Mana? Sini, ngobrol sama saya. Nah, saya ajak begitu. Nah, udah saya rasakan dia ada, ya. Terus saya nasehatin. Pertama saya minta maaf dulu, maafin saya. Selama ini saya sudah mengasuh kamu seperti ini, ya. Tapi mulai sekarang dan seterusnya, aku perintahkan. Nah ini, sebuah kesadaran diri kita adalah tuannya. Jadi saya perintahkan kamu untuk stop, untuk diam, tidak boleh lagi kamu berbicara seperti ini. Kenapa? Karena cita-cita saya, impian saya, program saya adalah bahagia dunia dan akhirat dan sakinah mawadah warohmah sampai ke surganya Allah. Kamu siap dukung program saya? Yang saya rasakan dia cuma jawab begini, oke, gitu doang coba. Nggak ada perlawanan karena memang sudah bertahun-tahun sudah nggak pernah muncul sebetulnya. Tiba-tiba aja tersinggung sedikit, tiba-tiba muncul karena memang belum pernah diberesin. Begitu diberesin, Bu, sampai detik ini nggak pernah lagi keluar kalimat itu. Itulah asiknya. Ya, jangan dikira yang depresi itu karena terlalu banyak bisikan-bisikan. Karena nggak pernah ada yang disuruh diam bisikannya. Nggak ada yang disuruh stop. Ya. Nah, kalau bisikannya itu sudah meraja, seperti tadi contohnya yang tervisualisasi adalah mata melotot gitu ya. Nah, ini membuat kayak dia yang berkuasa sebetulnya gitu. Jadi begitu mau merubah program yang tadinya miskin jadi supaya kaya gitu ya, nggak terima gitu. Karena kemiskinan itu kayak sudah kebenaran dalam hidup dia gitu. Ya. Nah, jadi sekarang nih masalah haji nih. Masalah haji sama ibu juga bilang begitu. Yang tadi bilang nggak mungkin. Jadi bagusnya pas berdoa, terus ibu ada hening dulu, ibu rasakan dulu, udah selaras belum nih? Bisikan-bisikan dalam diri udah oke, bisa, bismillah kamu bisa, udah gitu atau belum? Kalau belum,
langsung diskusi, langsung lakukan self talk. Oke, mulai sekarang dan seterusnya aku perintahkan stop. Nah, itu kalimatnya cuma begitu doang. Dan program saya sebutkan, program saya tahun 2026 saya berangkat haji bersama siapa? Boleh. Ya. Dan itu butuh dana segitu, tapi Allah tuh Maha Kaya dan Allah tuh Maha Kaya. Jadi yakin aja, bismillah. Apalagi ini untuk kita menunaikan sebuah kewajiban. Gitu, Bu. Jadi sebuah kesadaran bahwa Bapak Ibu adalah tuannya, ini yang paling penting. Bapak Ibu adalah tuannya dan Bapak Ibu berkuasa kepada mereka. Ya, karena saya pernah lihat dalam satu kelas, waktu itu kelas guru saya di kelas ya, ternyata murid-murid yang lain, karena saya waktu itu IO di Bandung, jadi ya yang ikut waktu itu banyak teman-teman saya juga ya. Ternyata ada tuh peserta-peserta itu yang dia hampir kalah gitu. Hampir kalah dengan egonya. Dia sampai berdiri, dia sampai effortnya untuk menaklukkan itu sampai dia bilang karena si ego saya ini ngomong terus, ngoceh terus, akhirnya saya lakban aja mulutnya katanya gitu ya. Terus saya masukin aja ke penjara katanya. Terus saya kunci. Terus kuncinya saya buang jauh-jauh gitu ya. Sampai seperti itu ya. Ada juga sahabat saya, dia udah sering ikut kelas saya, tapi kan belum mempraktekkan karena kapan ya saat-saat mempraktekannya. Suatu hari dia sakit usus buntu ya, tapi dokter terlambat mengoperasi sehingga udah pecah duluan. Wah, sehingga sakitnya luar biasa. Ya merasa dokter melakukan malpraktek, otomatis sahabat saya ini marah sebetulnya kan sama dokter ya. Akhirnya berisiknya kan luar biasa. Kemudian dia tiba-tiba ingat sama kelas-kelas saya, sama ini, kemudian dia praktekin. Dan dia mempraktekkan, terus dia cerita sama saya, Umi, saya suruh dia diam, saya suruh dia kecil, itu ada cina yang pokoknya kayak anak kecil, gundul, terus dia di pojok, dia diam aja di pojok, waktu saya suruh dia diam gitu. Itu setelah itu, yang berisik marah ke dokternya itu langsung hilang. Langsung kepala saya langsung dingin, kata dia gitu. Seperti itu, Masya Allah gitu. Ya, jadi dia bilang, saya baru praktekin katanya, Masya Allah. Ternyata seperti itu. Jadi kalau memang kita nggak praktek, ya akhirnya ilmu tuh kayak, ya gitu, bisa gitu. Gitu ya. Ayo, coba praktek. Siap. Makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Langsung pertanyaan dari Mbak Otin. Silakan, Mbak. Mbak Otin, iya silakan Mbak. Ya Umi, jadi ini sebenarnya pertanyaan dari suami saya nyuruh nanya. Karena kan semuanya kan energi ya Umi. Jadi dia tuh mau nanya gitu, bener nggak yang saya lakuin ini? Jadi kan kadang saya tuh suka menyerap energi matahari, saya bilang. Terus saya suka grounding. Terus kata dia, ya oke lah kalau menyerap energi matahari, energi rumput. Terus kata dia, tapi kalau menyerap energi bulan itu nggak masuk akal. Katanya gitu, Mi. Nah, kayak bulan kemarin kan bulan purnama tuh. Jadi saya kalau bulan purnama itu biasa memang keluar berjemur gitu kan sambil manifest, zikir. Terus kadang saya juga suka ngebuat air bulan gitu Umi. Nah, jadi kalau menurut Umi itu menyerap energi bulan itu benar apa enggak Umi? Itu aja sih Umi pertanyaannya. Makasih. Ya Allah. Ya. Sebetulnya boleh-boleh aja. Apapun boleh ya, energi yang diserap. Yang penting kita yakin itu untuk kebaikan. Apa saja boleh. Ya, apa saja boleh. Karena bulan juga punya energi kok, walaupun dia memancarkan pantulan matahari ya. Buktinya apa? Kalau bulan lagi purnama, laut pasang. Ketarik sama energi bulan. Gitu kan. Kalau bulan itu dalam ilmu unsur itu dia yin sifatnya. Ya. Kalau matahari yang panas. Ya, kalau yin itu dingin. Itu saya mempelajari itu investasi 30 juta. Belajar tentang unsur ya. Wuzing namanya, 5 unsur. Nah kemarin sebetulnya yang dapat ya Mbak Otin ya, Mbak Otin yang termasuk dapat ya. Ada api, air, apa ya kemarin hasilnya? Kemarin aku hasilnya api Umi.
Aku api, suami aku tanah. Suami tanah, ibu mendukung suami berarti. Makanya disuruh untuk apa transfer lagi energi, oke. Lagi energi, oke. Terus ya, jadi mendukung suami ini pola ranking 1 untuk dalam pasangan. Mantap. Ya. Ya, terima kasih Umi. Udah kan? Oke. Baik. Karena ini Umi ini sudah 21.51 ya, sudah mulai malam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Ayah Bunda? Oke, nah sedikit informasi, ya sedikit informasi saja. Insya Allah ya dari Lamanik dan Rumah Motivasi juga akan mengadakan perkiraannya Umi itu bulan Mei, Umi awal Mei. Karena di akhir April itu nanti dari SAL ada project science, jadi tanggal 25 itu ya akhir April juga gitu. Jadi kemarin juga konsultasi sama Bu Hesti, kira-kira kapan ya Bu? Ternyata katanya awal Mei aja katanya gitu karena itu yang kira-kira yang agak kosong agak luang. Awal Mei jadi mungkin sekitar 2 sampai 3 Mei. Nah, kita akan mengadakan untuk Certified CHT. Di situ nanti kita bisa belajar banyak ya Umi ya dengan hipnoterapi, ilmu-ilmunya, prakteknya karena itu kegiatan itu dari pagi sampai malam. Full day ya, full day itu. Pokoknya itu insya Allah ilmunya sangat bermanfaat, bukan untuk orang lain aja, tapi untuk diri kita dan keluarga kita juga, insya Allah. Nah, next day-nya, hari keduanya juga kita rencananya akan mengadakan honeymoon camp plus workshop. Ya, plus workshop seperti itu. Nah, nanti itu akan kita buat lagi agendanya itu lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi. Jadi kalau misalnya nanti ayah bunda ada yang berminat mau ikut honeymoon camp, boleh banget. Karena nanti itu ada candlelight dinner-nya. Terus ada ilmu bermanfaat juga, itu udah include sama workshop ya. Nanti kita cari tempat yang benar-benar oke banget lah gitu ya. Pokoknya cari tempat yang keren banget. Gitu. Ini udah ada banyak yang nanya sih sebenarnya ini Bunda Umi ya kan ada banyak yang nanya ini tentang honeymoon camp gitu kan. Jadi kalau ada yang berminat karena ini limited ya, limited couple, hanya untuk minimal 10 couple aja gitu. Oke, itu sih sedikit informasi dari saya ya selaku MC di Zoom malam ini. Ada yang mau disampaikan lagi Bunda? Mungkin ada yang mau disampaikan? Bunda Citra. Makasih Bu Izati. Umi Lena, terima kasih banyak. Malam ini kita makin yakin ya bahwa kekuatan doa itu luar biasa dan Allah itu sangat mendengar doa-doa kita. Jadi hilangkan semua yang berisik dalam pikiran kita gitu ya, ajak ngobrol ego kita, buang ego kita jauh-jauh. Yang masih punya ego yang besar, silahkan berlatih seperti tadi yang sudah diajarkan oleh Bu Lena. Bu Lena, terima kasih banyak. Ini luar biasa. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dalam Zoom malam ini bisa memulai dari dirinya sendiri dan membagi ini buat orang lain. Harapannya seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Karena udah malam Ijati, mungkin yang lain boleh bertanya di lain waktu kan, karena kita akan mengadakan banyak acara-acara berikutnya. Ya, saya kembalikan. Yes. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya Ayah Bunda hebat dari Sekolah Alam Lampung. Terima kasih juga sudah join malam ini. Saya akhiri untuk Zoom kita malam ini. Terima kasih juga Umi Lena. Masya Allah, tabarakallah, ilmunya sangat bermanfaat. Hari ini kita banyak praktiknya. Luar biasa. Dan yang bertanya juga semoga dapat manfaatnya juga, dapat ilmunya juga yang baik juga. Amin. Baiklah, saya akhiri malam ini kita acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Izati. Sama-sama, Bapak.